Teks cerita sejarah pribadi oleh Yesika kelas 12 Nia 1. Namaku Yesika Sarah, biasa dipanggil Yesika. Aku anak ketiga dari 5 bersaudara. Aku lahir di Kota Pinang, 8 November 2006. Sekarang umurku sudah menginjak usia 17 tahun. Dan sekarang aku salah satu siswa SMA RK Bentang Timur Rantau Prapat jurusan IPA. Masa kecilku cukup menyenangkan. Aku masuk ke taman kanak-kanak pada tahun 2011. Aku selalu pergi ke sekolah bersama teman seumuranku dan kebetulan kami sekelas. Setiap hari kami selalu bersama ketika ingin pergi ataupun pulang dari sekolah. Karena rumah kami dekat, jadi kami pun kemana-mana selalu bersama. Orang tuaku tidak sempat untuk mengantar jemput aku, karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tetapi aku tidak pernah sedih dan kecewa, karena banyak juga temanku yang seperti aku. Kakak dan abangku juga seperti itu dulu. Jadi, orang tuaku selalu bersikap seperti itu kepadaku dan kepada adik-adikku. Tetapi jika ayahku tidak sibuk, pasti beliau akan menjemputku dari sekolah. Dari TK, aku sudah diajari menulis dan membaca oleh kedua orang tuaku. Mereka selalu sabar untuk mengajariku supaya aku tahu menulis dan membaca. Itu yang dilakukan oleh orang tuaku setiap harinya kepadaku selama aku 2 tahun di taman kanak-kanak. Setelah aku lulus TK, aku melanjutkan pendidikanku di sebuah SD negeri yang letaknya cukup jauh dari rumahku. Aku pergi dan pulang dari sekolah jalan kaki. Tetapi terkadang ayahku mau menjemputku jika tidak sibuk bekerja. Dan juga terkadang aku ikut bersama temanku jika ia dijemput ayahnya. Temanku ini tidak lain adalah tetanggaku sendiri. Jadi, orang tuaku mengenalnya dan aku pun dikenal oleh orang tuanya. Waktu kelas 1 SD, aku merupakan siswa yang kurang mampu dalam pelajaran. Jadi, aku selalu mendapat nilai rendah dan buruk. Padahal orang tuaku sudah mengajariku sejak aku TK. Memang waktu SD aku sudah tahu menulis dan membaca, walaupun belum sangat lancar. Namun, ada temanku yang lebih lancar dan lebih pintar dariku. Jadi, aku tidak masuk peringkat 10 besar. Orang tuaku marah. Lalu setelah kejadian itu, aku sangat giat belajar dan orang tuaku membantuku. Waktu kelas 2 SD, aku diajari pertambahan, pengurangan, perkalian, hingga pembagian yang berkoma. Aku sungguh tidak mengerti, tetapi ayahku mengajariku dengan sangat keras. Jika aku tidak tahu, pasti ayahku memukulku. Tetapi berkat didikan seperti itu, aku menjadi tahu dan menjadi unggul di kelas. Ketika ada pertanyaan yang diberikan guruku seperti soal yang diajarkan oleh orang tuaku, aku langsung tahu dan mengerti. Sementara itu, temanku yang lain tidak ada satupun yang mengerti. Cuman aku yang tahu dan mengerti. Akhirnya, guruku pun menyuruhku untuk membantu mereka menjawab pertanyaan itu. Setelah tibanya pembagian rapot, aku mendapat peringkat 3 di kelasku. Aku memberitahu orang tuaku dan mereka sangat senang. Mereka sangat bangga hingga aku terus bersemangat untuk belajar supaya meraih peringkat 1. Setelah kelas 3 SD, aku meraih peringkat 1 di semester 2. Tentu, orang tuaku sangat bangga padaku. Aku terus mendapat peringkat 3 besar di sekolahku. Aku dikenal guru karena paling unggul di bagian perhitungan. Ketika aku kelas 5 SD, aku terpilih menjadi siswa yang mengikuti Olimpiade Sains Nasional Matematika. Tentu aku senang dan memberitahu orang tuaku tentang ini. Aku mempersiapkan segalanya dengan matang, dibantu oleh kedua orang tuaku dan support dari saudara-saudaraku. Tibalah saatnya perlombaan tersebut, dan benar saja aku mendapat juara ketiga.
Aku sangat senang sekali. Aku terus belajar untuk mempersiapkan lomba tingkat kabupaten. Dan pada tingkat kabupaten, aku mendapat juara 3 lagi. Dan aku lanjut ke tingkat provinsi. Tibalah saatnya perlombaan tingkat provinsi dimulai. Dan setelah selesai langsung pulang ke rumah masing-masing. Katanya, pengumumannya akan diumumkan seminggu setelah lomba diadakan. Tibalah saatnya hari pengumuman tersebut. Ternyata aku tidak lolos. Aku sangat sedih, tetapi orang tuaku menenangkanku dan terus mendukungku. Saudaraku juga terus mendukungku dan menenangkanku. Setelah 6 tahun aku di SD, akhirnya aku lulus dan lanjut ke SMP Negeri 2 Kota Pinang yang ada di daerahku. Aku SMP pada tahun 2019. Aku dileskan orang tuaku di tempat guruku. Dan memang dari SD, aku juga sudah les dari kelas 4 SD sampai kelas 6 SD. Aku les selama 3 tahun di SMP. Dan saat aku kelas 3 SMP, aku mulai semakin giat belajar karena ada sekolah yang kutuju dan orang tuaku mengizinkanku untuk sekolah ke sekolah tersebut. Ketika kelas 3 SMP, aku terus belajar. Bahkan ketika istirahat tiba, aku menggunakan waktu tersebut untuk membahas soal yang tidak aku mengerti dengan guruku. Guruku senantiasa membantuku dan terus mendukungku. Aku mempersiapkan segalanya dengan baik. Dan tiba saatnya tes dimulai untuk masuk ke sekolah tersebut. Memang saat tes aku bingung menjawab soalnya karena panik. Aku panik karena waktu yang diberikan untuk menjawab soal hanya 30 detik. Dan di bagian perhitungan hanya 1,5 menit. Dan juga banyak soal yang tidak bisa kujawab karena aku tidak tahu. Setelah tes selesai, aku sangat kecewa pada diriku sendiri karena terlalu lalai. Padahal orang tuaku mempersiapkan segalanya dengan baik. Mulai dari uang pendaftaran, biaya untuk kami pergi dan pulang dari Medan atau tempat tes dilaksanakan, dan abangku juga sudah membayar sewa hotel untukku dan orang tuaku. Aku sungguh sangat pasrah dengan hasilnya. Dan tiba saatnya pengumuman, benar saja aku tidak lolos. Aku sangat bersedih karena kejadian itu. Tetapi orang tuaku, guruku, saudaraku, dan temanku selalu mendukungku dan menyemangatiku. Aku sungguh sangat bersyukur atas orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidupku. Walaupun orang tuaku kecewa, mereka tetap mendukungku. Memang sekolah yang kutuju ini persaingannya sangat ketat karena merupakan SMA swasta terbaik di Sumatera Utara, yakni SMA Unggul Dal. Setelah aku tidak lulus di SMA Unggul Dal, aku bingung untuk lanjut ke SMA mana. Kala itu orang tuaku menawarkanku untuk bersekolah ke SMA Santa Maria di Pekanbaru karena ada tulangku di sekolah tersebut. Namun, aku tidak mengenal siapa tulangku yang ada di sana. Jadi, aku menolak untuk bersekolah di sana. Aku terus mencari SMA yang kuinginkan. Namun, ayahku terus menolak karena jika ingin bersekolah jauh, harus ada kerabat di sana, kata ayahku. Aku terus mencari SMA terbaik di Sumatera Utara ini. Tetapi, tetap saja ayahku tidak mengizinkanku. Akhirnya aku mengenal SMA RK Bintang Timur Rantep Rapat dari temanku. Mereka bilang itu merupakan salah satu SMA terbaik yang ada di Labuhan Batu ini. Kebetulan jarak dari SMA RK Bintang Timur ini hanya 1 jam dari rumahku. Dan ternyata ada abang kelasku yang bersekolah di SMA RK Bintang Timur ini. Aku terus bertanya bagaimana SMA RK Bintang Timur ini. Dan dia memberikan jawaban yang terbaik sehingga aku tertarik. Aku memberitahu orang tuaku atas niatku bersekolah di SMA RK Bintang Timur ini. Ketika aku memberitahu mereka, mereka juga masih bingung dan belum memberi jawaban. Aku terus menunggu jawaban mereka, sehingga akhirnya mereka menyetujuinya. Aku sangat senang karena aku bisa bersekolah di SMA yang aku mau, walaupun sebenarnya bukan sekolah ini tujuanku. Aku
Aku bersyukur karena diberi kepercayaan untuk hidup mandiri, walaupun masih dibiayai oleh orang tuaku. Setelah saat itu, aku langsung mendaftar kepada guru yang ada di sekolah tersebut, yaitu Sertabunan. Aku sudah mendaftar dan tinggal hanya mengantar dokumen penting dan membayar seluruh biayanya. Dan tiba-tiba nantulangku menelpon orang tuaku dan memberitahu bahwa anak mereka akan disekolahkan di SMA Santa Maria Pekanbaru, serta mengajak aku untuk bersekolah di sana. Setelah mendengar itu, aku langsung membujuk orang tuaku untuk menyekolahkanku di sana. Tetapi orang tuaku sudah berubah pikiran dan tidak mau menyekolahkanku di SMA Santa Maria tersebut, dan mengatakan bahwa aku telah mendaftar di SMA Bintang Timur Rantap Rapat. Lalu aku menjawab, "Tidak apa-apa Pak, itu bisa dibatalkan." Namun ayahku tidak mendengarkanku dan tidak mengizinkanku untuk bersekolah di sana. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan menerima semuanya dengan lapang dada karena memang aku yang memilih sekolah ini untukku.